Semangat pagi Indonesia. Pagi ini kita kedatangan seorang tamu yang bernama Sabam di atas garis silaban. Kenapa disebut Sabam di atas garis silaban? Kita akan bincang-bincang soal kepenulisan hari ini. Beliau ini menulis buku, semua judulnya di atas garis. Murid di atas garis, guru di atas garis. Yang penting semua di atas garis, nggak boleh di bawah garis. Kira-kira begitu ini. Selamat pagi, salam sehat salam dulu. sehat, Salam kakek. Kita tetap pakai ini sesuai protokol kesehatan kita memakai. Tapi karena ini mau bincang-bincang, baru kita buka. Nanti kita akan pakai kembali. Ya, tetap ikut protokol kesehatan. Siap. Pagi ini kita akan bincang-bincang bagaimana kita mau bicara soal menulis buku, menulis artikel, dan menerbitkan sehingga ini sebuah menjadi legacy, warisan yang baik melalui menulis. Karena kata orang bijak, buku adalah jendela dunia. Oleh karena itu, kalau kita mau menguasai dan memahami dunia, mari belajar melalui jendela yang bernama buku. Betul. Mulai kapan kira-kira ini Sabam di atas garis silaban ini mulai menulis? Kalau menulis itu dari sejak saya SD sudah, tetapi ada namanya puisi, ada namanya drama. Tapi kalau menulis yang namanya artikel itu baru setelah saya kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA sudah menulis artikel. Sejak SD sudah menulis, luar biasa. Namun beberapa kali saya kirim tidak pernah berhasil dimuat. Di media massa? Iya. Oh, begitu. Jadi gagal. Jadi akhirnya apakah saya bukan pejuang pada saat itu? Bisa jadi iya. Akhirnya tidak pernah terbit sekalipun yang namanya tulisan semasa SMA. Iya. Dibanding orang-orang lain yang saya lihat ya pada berhasil ya. Iya. Artinya dimuat di majalah, dimuat di koran atau harian. Gitu. Iya. Tapi setelah kuliah, saya beranikan lagi menulis. Mulai keluar tulisannya di majalah kampus. Oke. Iya, lalu sekali-sekali keluar di media seperti Mimbar Umum dulu di Medan. Di Medan ya. Ya. Nah, soal menulis di atas garis ini baru dimulai sejak 2014 yang lalu. 2014. Iya, Berarti 2014. sekitar 6 tahun yang lalu ya. Betul. Setelah Jokowi presiden ya. Kira-kira begitu ya. Persis. Persis Iya, ya. persis. Iya. Iya, setelah Jokowi menjadi presiden barangkali kalau dihubungkan ke sana. Oh, Iya, betul. yang mana tahu ada hubungan. Oh gitu ya. Jadi ini mulai SD sudah menulis, dilanjut, tapi tidak masuk media massa. Kelas 3 SMA menulis artikel, setelah mahasiswa baru masuk di Harian, kampus. iya. Artinya majalah-majalah kampus, media-media kampus. Jadi berarti ini di atas garis ini setelah 2014 baru menulis serius buku-buku tentang yang di atas garis tadi. Kira-kira apa ini? Kata di atas garis ini apa sih maksudnya? Iya, jadi 2014 saya menerbitkan buku dengan judul Siswa di Atas Garis. Ya. Lalu di 2015, setahun kemudian, Guru di Atas Garis. Ya. Lalu 2 tahun kemudian saya membantu beberapa teman yang tidak berkesempatan menulis buku secara tunggal. Saya ajak menulis bareng dengan judul Pribadi di Atas Garis. Oh, pribadi. Iya. Jadi siswa di atas garis, guru di atas garis, pribadi di atas garis. Betul. Nah, sekarang sedang ongoing SDM di atas garis. OSDM di atas garis. Iya, dan Presiden di atas garis. Kalau jadi ini presiden. menyambut 2024, saya berpikir presidennya juga harus di atas garis. Presiden di atas garis. Kira-kira apa pengertian makna yang terkandung di dalam kata di atas garis ini? Wow, ini menarik sekali pertanyaannya. Betul, menarik. Karena sebenarnya tidak ada sih sesuatu yang sangat spesial dalam di atas garis ini. Tetapi saya berpikir bahwa para orang tua mengajarkan secara sederhana filosofi dunia ini dibagi dengan 3. 3. Yaitu bagian atas, bagian bawah, dan ada bagian tengah. Nah, saya mengasumsikan bahwa manusia juga kira-kira seperti itu. Oh. Ada orang yang perspektifnya, paradigmanya di atas, ada di bawah, ada di garis. Contohnya, saya baik, sang kakek baik, sama dong kita. Nah, di garis ini. Tetapi sang kakek udah baik ke saya jahat juga. Ini saya di bawah garis nih, namanya. Oh gitu ya? Kira-kira gitu. Tetapi kalau misalnya, saya udah jahat sama kakek, tapi kakeknya tetap memotivasi, mengajari, mendoakan malah.
Nah, ini kakek di atas garis. Nah, jadi filosofinya hanya sederhana itu. Sederhana itu. Mari kita berpikir dimulai dari niat, mari kita berasa dari kolbu, dan mari kita bertindak, ya berupayalah di atas garis. Kan biasanya yang dipakai itu kan rata-rata. Betul. Jadi misalnya ada sebuah konser anak di atas rata-rata. Iya, betul. Jadi makanya nih kok memakai istilah garis ini kan ada kalau jarak dimulai dari titik nol. Betul. Nah, ini makanya ini menarik ini. Kata di atas garis apakah ini memang mau ingin membuat sebuah tagline yang khas sehingga dengan demikian ini kalau bicara di atas garis itu berarti Sabam di atas garis Silaban. Kira-kira begitu. Kalau sang kakek akhirnya menilai dan pembaca yang lain memutuskan demikian, ya silakan. Tetapi yang saya maksudkan adalah siapapun pembaca buku itu, siapapun yang mendengar misalnya perbincangan kita ini, Anda di atas garis juga, berupaya menjadi seseorang di atas garis, Anda juga di atas garis. Nah, contohnya, sekarang pandemi nih misalnya, Anda itu profesinya adalah seorang, katakanlah, bukan guru, lantas jadi mengajar anak. Harus belajar lagi soal tematik 1, tematik 2 gitu kan. Itu kan orang tua di atas garis, karena profesinya nggak guru, tapi dia harus belajar jadi guru. Bukan malah nyubit ya, kira-kira gitu. Nah, jadi tidak ada maksud yang supaya saya terkenal, supaya bukan. Tetapi saya lagi-lagi ingin supaya para pembaca, supaya teman-teman yang lain yang siapapun dia, yuk berupaya menjadi pribadi di atas garis. Jadi ini sifatnya memotivasi supaya semua orang kalau boleh di atas garis. Iya, kira-kira seperti itu, Kek. Jadi artinya jangan rata-rata gitu ya. Jangan biasa aja. Jangan gitu. biasa aja. Berarti kita harus unggul, Iya, harus berada di atas garis. Di Kira-kira satu bab di buku Guru di Atas Garis, saya tulis abnormal. abnormal. Iya, jadi Bukan new normal ya? bukan Beda itu. abnormal. Oh, abnormal. Jadi artinya jadilah guru yang abnormal. Kalau misalnya kita melihat anak ya, anak itu yang ber-IQ biasa ya. Tapi kalau di bawah disebut abnormal. Abnormal. Saya bertanya, kalau IQ-nya di atas apa? Abnormal juga kan? Oh, jadi Bukan normal gitu. jadi Setiap- berarti kalau nggak bisa di atas ya di bawah aja gitu. Jangan, Yang penting di abnormal. atas. Oh, bukan. Oh, harus di atas. Jadi itu yang kita pakai, makanya di atas garis. Oh, jangan di bawah garis ya? Bukan di luar garis. Karena abnormal bisa di bawah garis, bisa di atas garis. Iya. Jadi ini maksudnya abnormal yang di atas Di garis. atas garis. Kayak. Karena istilahnya kan biasa luar biasa, spektakuler, kan Betul. gitu-gitu yang biasa disebut orang. Jadi kalau ini di atas garis itu berarti orang-orang yang super, yang luar biasa, Iya. di atas rata-rata, kira-kira begitu ya? Jadi artinya garis itu adalah baik to baik. Artinya orang semangat berada di antara semangat. Biasa dong. Biasa. Tetapi saya tetap semangat walaupun yang lain tidak semangat. Saya tetap berpengharapan walaupun tantangan pandemi ini begitu berat. Saya yakin bahwa acara yang saya tonton ini bermanfaat buat saya. Walaupun mungkin bagi orang lain is well, biasa aja gitu ya. Tapi ini ada manfaat. Jadi kenapa? Karena itu dimulai dari pikiran. Oke. Iya. Kira-kira Jadi gitu. berarti segala sesuatu yang baik dan motivasi itu harus dimulai dari Niat, ya, pikiran. niat Pikiran, baik kita, hati, pikiran, baru kita bisa Setuju. berikan kepada orang. Karena seringkali kan begini, di masa sekarang ini kan musim media sosial ini, Iya. orang justru banyak menghakimi, membuli, membuat sesuatu yang negatif. Ini kan berarti pesan dari penulis di atas garis adalah, mari kita mulai dari hati pikiran yang positif, bikin kita motivasi untuk tetap di atas garis, kita menjadi manusia-manusia yang luar biasa, yang di atas garis semua. Kira-kira begitu motivasinya. Iya, betul. Karena begitu kita lahir, pada sebenarnya kita itu adalah makhluk yang positif. Kalau kita bisa memilih antara dua pilihan, yaitu positif negatif. Kita itu adalah orang-orang yang positif, orang-orang yang di atas garis sesungguhnya. Ya. Itu buktinya apa? Begitu kita lahir, tidak ada komando, tidak ada perintah, kita bisa menangis untuk meminta sesuatu. Apakah itu air susu ibu, apakah itu pelukan, apakah itu belayan misalnya. Lalu beranjak lagi kita mulai belajar merangka, tidak ada yang mengajari. Kita sendiri yang langsung otomatis belajar berjalan, lalu belajar naik sepeda, jatuh bangun lagi gitu ya. Nah, seiring waktu banyak di antara kita akhirnya memutuskan menjadi di bawah garis. Oh. Karena apa?
pengalaman yang kemudian diterima dari orang lain yang gagal, pengalaman dari orang lain yang pemarah, yang mudah sedih, dan kita juga jadi mengamini kita pemarah, mengamini juga kita jadi orang penyedih gitu. Padahal bisa kita putuskan, oke, contoh konkret, orang tua saya pemarah, kenapa saya harus pemarah? Ayah saya pemabuk, kenapa harus pemabuk? Oke, ayah saya tidak penyayang, apa saya juga seperti dia? Enggak dong. Saya bisa memutuskan bahwa saya... Tapi kecenderungan orang untuk meniru ayah, ibunya, orang tuanya, lingkungannya. Nah, itu itulah kan kuat. maksudnya di atas garis ini. Maka mulai dari Anda, di niat Anda, di pikiran Anda jadi di atas garis. Dan itu dimulai dari pola pikir. Gitu. Jadi kalau orang marah, kita bisa ramah. Ya, betul. Kan begitu kira-kira ya? Betul kan? Orang berpikir negatif, kita bisa berpikir positif. Yes. Selalu yang terbalik ya. Betul. Nah, kita dibully, kita sayangi. Iya. Kita Karena lama-lama yang membuli itu akan berbalik. Oh, begitu. Orang ada kebosanan juga ketika misalnya, ini, contoh sang kakek. Gimana Bang, sehat? Tiap hari diteleponnya, akhirnya kan aku kalah juga. Gitu. Ya, baik, kek, baik. Saya otomatis jadi perlahan-lahan menjadi berusaha baik seperti kakek. Jadi berarti yang jahat jangan dilawan dengan yang jahat. Betul. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, begitu ya, kelembutan. Wah, ini kalahkanlah marah dengan ramah, gitu ya. Iya. Wah, kalau begini republik ini damai sejahtera ini. Kalau tidak ada lagi ini pro kontra, ada kadrun, ada cebong, ada ini gitu. Kalau begitu bisa berdamai begitu ya. Harapan dari kepenulisan saya tentang di atas garis ini memang kalau dia berbicara tentang siswa, jadilah siswa yang rajin, yang punya impian, yang punya semangat. Kalau dia keturunan orang kaya, tetap bisa establish mempertahankan kekayaannya, bahkan lebih berdampak. Kalau dia dari keturunan yang sedang-sedang secara materi, dia bisa naik kelas. Kalau dia dari orang miskin, melompatlah, jumping lah, kira-kira gitu. Lalu kalau dia keturunan seorang presiden, jadilah nanti presiden yang lebih baik dari ayahnya jikalau nasib memberikan dia posisi jadi presiden lagi. Kalau dia anak petani, bermimpilah jadi presiden gitu. Tidak. Jadi artinya kita selalu berusaha ke atas. Gitu. Berarti motivasi di atas garis ini sebetulnya mendorong orang untuk bangkit dari keterpurukan pun bisa kita muncul menjadi orang-orang yang berada di atas garis. Betul. Artinya ini untuk semua level. Baik semua dia level. udah kaya secara materi, bisa lagi lebih tinggi garisnya. Baik dia sudah sukses secara pendidikan. Oh, bapak saya sudah S3. Kamu bisa jadi apa? S3 di 2 bidang misalnya. Atau kamu S3 sekaligus motivator. Oh, kamu S3 sekaligus peneliti yang sangat bermanfaat. Apapun itu artinya begitu. Selalu ada nilai lebihnya. Selalu ada nilai lebihnya. Oke, ini berarti sebuah pesan juga. Bicara di atas garis adalah bagaimana meningkatkan kualitas generasi berikut lebih dari generasi sebelumnya. Yes, ada istilah begini. Seorang ayah yang bijak selalu berpikir, anakku harus meningkat dari saya minimal 1 benang dari saya. Oh gitu ya? Iya, minimal 1 benang. Kalau tidak bisa berhasta-hasta. Kalau guru, muridnya berharap dia muridnya lebih pintar dari dia. Iya. Kira-kira begitu. Gitu. Jadi filosofi orang tua anaknya harus lebih dari dia, filosofi guru bahwa muridnya lebih pintar dari dia, kira-kira begitulah di atas garis ini. Jadi guru harus berpikir bahwa semua murid ini bisa jadi lebih baik. Itu dulu dari pola pikir. Ya. Tidak peduli dia anak ini IQ-nya lebih sedikit, lebih kecil, yang ini biasa, yang ini memang super. Ini di mata dia harus sama dulu. Bahwa ini semua bisa pinter, bisa sukses, bisa cerdas. Itu pertama. Lalu jauh di dalam lubuk hati terdalam selalu ada doa bahwa saya hari ini menjadi seorang guru, murid yang saya ajarkan ini nanti kelak, kalaupun jadi guru, ya lebih hebat dari saya. Gitu. Jadi itulah hebatnya seorang Sabam di atas garis Laban. Karena latar belakang pendidikannya juga dari perguruan pendidikan guru. Dulu IKIP namanya, sekarang jadi Unimed. Tapi saya bukan guru sebenarnya. Tapi dia bukan guru, tapi latar belakang pendidikannya. Ya. Dan dia juga suka mengajar walaupun tidak guru. Ini yang hebat. Kadang-kadang ada guru, katanya guru tapi tidak pernah mengajar. Dan tidak ada nilai-nilai yang diajarkan. Tapi ngaku guru. Lebih bagus kita mengaku bukan guru,
tapi mengajarkan yang baik. Dan inilah contohnya melalui buku Di Atas Garis. Apa kira-kira pesannya kepada kaum milenial, orang muda? Kalau tadi kan mulai SD sudah menulis, Ya. kelas 3 SMA sudah menulis artikel. Ini apa rupanya? Apa fungsi kepenulisan ini dengan pengembangan kepribadian dan Di Atas Garis? Oh Apa iya, kira-kira pengaruhnya? Selain yang saya baca dari banyak buku dan tentu sudah saya alami ternyata menulis itu, apakah itu puisi, apakah itu cerpen, apakah itu non-fiksi, itu sangat membantu kita untuk merilis ketika kita dalam kondisi terlalu bahagia atau sedih, kita menulis, itu bisa menjadi netral. Jadi menulis ini bisa menetralisir yang terlalu gembira Ya. atau yang terlalu sedih Ya. untuk kembali ke normal. Iya. Wah, ini kayak seni juga ya. Betul. Musik bisa nangis gantinya. begitu. Artinya ketika ini 2014 ada cerita behind the scene soal menulis ini akhirnya karena ayah saya meninggal. Nah, ayah saya ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya adalah sesuatu penyemangat saya menjalani impi-impian saya sesungguhnya. Ya. Lalu istri saya melihat hal itu dan mendalami. Akhirnya setelah kami pulang dari kampung dari pekuburan, Ya. saya dibayarkan sebuah camp penulisan dengan harga yang fantastis. Lalu dia katakan ini, berangkatlah, coba luangkan waktumu hari Jumat, Sabtu, Minggu. Kamu pergi. Hah? Dan sudah dibayar gitu. Nah, jadi artinya buku itu benar-benar saya rampungkan di situ. Walaupun beberapa tahun sebelumnya sudah saya tulis, tapi cetakan sendiri Sendiri. Alhasil di 2014 itu 3 hari 3 malam saya memang menulis, lalu akhirnya jadi buku dan saya beranikan untuk terbit di penerbit. Oke. Dari mana terbitan bukunya? Yang pertama dari penerbit Sinotif, Sinotif. lalu tahun 2019 kemarin diterbitkan ulang oleh Gramedia. Oh, Gramedia. Iya. Luar biasa. Jadi artinya dari Sinotif. Jadi artinya dengan menulis bisa juga jadi penghibur Bisa, di kala sedih. Bisa juga menetralisir terlalu gembira. Iya. Karena terlalu gembira juga pakai terlalu ini bahaya. Bahaya. Terlalu sedih juga berbahaya. Begitu Terlalu kira-kira benci juga salah. Oke. Jadi berarti menulis tidak sekedar merangkai kata-kata, Bukan. huruf, kalimat, paragraf. Tapi ternyata bisa menjadi sesuatu dalam tanda petik. Merilis Merilis. kesedihan. Dan menulis di atas garis terkandung motivasi juga. Bahwa bagaimana kita memotivasi orang. Iya. Diawali dari hati dan pikiran yang baik. Lalu orang akan kita dorong untuk bangkit. Berada di atas garis. Kalau kita bahas yang lain, di atas rata-rata. Jangan mau rata-rata. Harus kita unggul, manusia biasa-biasa unggul ke depan. saja. Jangan biasa-biasa, harus luar biasa. Tapi bahasa penulis kita ini, Sabam di atas garis, Silaban di atas garis, siswa di atas garis, Guru di atas guru garis. di atas garis, SDM di atas garis. Kira-kira Iya, gitu. SDM di atas garis. Oke, kira-kira apa pesan lagi ada dalam, apakah masih lanjut dalam kepenulisan ini perlu mendorong orang-orang muda milenial ini untuk lebih menulis? Karena gitu ya, ada katanya menulis itu juga bisa dengan tulis baca, kita sedang mengurangi kepikunan. Iya, betul. Nah, jadi selain rilis, itu membantu kita untuk mengaktifkan seluruh sel-sel di otak kita, termasuk sel-sel dalam tubuh. Karena apa? Saat kita membaca, tidak melulu soal otak dan mata, tetapi kan ada tangan yang bergerak, ada kaki yang mungkin kadang-kadang bergerak. Jadi itu bisa meningkatkan ketahanan otak kita, sehingga kalau Tuhan mengizinkan kita berusia sampai 120 tahun, otak kita tetap bisa jernih berpikir. Walaupun mungkin sebagian fisik kita yang lain mengalami kemunduran, tetapi otaknya tetap agresif, tetap aktif. Nah, itu membantu kita. Nah, soal menulis ini kalau ke generasi milenial, kira-kira gini. Apa sih yang menarik dari Mesir? Yang menarik itu adalah piramid. Dan ternyata ratusan tahun yang lalu piramid itu sudah terkubur. Pemerintah menggali kembali. Oh, Iya, supaya bisa menjadi objek wisata dunia. Artinya, bangunan fisik itu runtuh, hilang. Tetapi 1400 tahun sekian yang lalu, Nabi Muhammad menuliskan sebuah kitab dan bertahan hingga hari ini. Atau Nabi Sulaiman di dalam Alkitab bisa tetap kita baca, kita tahu ceritanya. Karena adanya buku. Jadi
Artinya bukan soal Anda mau dikenang ribuan tahun kemudian, tapi soal hal baik yang pernah Anda nikmati, yang Anda terima, yang Anda rasakan, perlu diketahui oleh orang lain di kemudian, ya ditulis kayak kira-kira gitu. Jadi ini sekaligus jadi warisan Betul. yang baik. Iya. Jadi kita harapkan buku Di Atas Garis ini adalah menjadi sebuah warisan yang baik, memotivasi orang untuk melakukan lebih dari yang lain. Kita menjadi berlomba baik. Betul Jadi, sekali. jangan pemarah itu negatif di bawah garis. Jadilah ramah itu di atas garis. Iya. Berpikir negatif itu di bawah garis. Betul. Jadilah berpikir positif. Jadi Oke. tidak apa-apa kalau sabamnya nanti nggak dikenang, tapi di atas garisnya yang dikenang itu harapan saya Oke. dari buku ini. Baik, terima kasih. Jadi itu ya Iya. pernyataannya kepada kita. Jelas, Sabam di atas garis silaban, penulis buku-buku di atas garis, jelas terkandung makna filosofis. Juga hati yang baik, pikiran yang baik, memotivasi orang untuk berbuat lebih baik dan di atas garis. Artinya jangan mau biasa-biasa saja, jangan mau sama dengan garis, harus berada di atas garis. Yes. Itu pesan yang diberikan oleh Sabam di atas garis silaban. Kita berharap akan ada lagi buku-buku yang berjudul di atas garis, termasuk Amin, Presiden amin. di atas garis 2024. Amin. Kita berharap bahwa akan lahir SDM-SDM di atas garis, Amin. akan Indonesia menjadi bangsa yang unggul di tengah-tengah kancah peradaban dunia. Amin. Itu mungkin yang kita lihat dari sini. Jadi terima kasih untuk Sabam di atas garis silaban untuk datang menjadi tamu sang kakek pada hari ini. Terima kasih juga. Ini kita Kek. luar Terima biasa kasih. dan banyak hal nilai-nilai yang terkandung di balik di atas garis yang kita belajar hari ini. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat kami, sahabat sang kakek, jangan lupa ya like, comment, dan subscribe sang kakek Networks karena selalu menyajikan apa yang menarik, informatif, dan solutif Luar biasa. bagi kehidupan kita. Selamat bertemu kembali dalam episode yang lain. Luar kasih, biasa sang terima kakek. kasih. Terima kasih.